Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hendrik Pratama dengan NIM 210107-2009. Saya dari kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional kredit. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu tentang pengertian kredit. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama, ini ada tujuan kredit. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan bunga. Yang kedua itu bisa membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga bisa memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan ini ada fungsi kredit. Nah, fungsi kredit yang pertama itu meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang kelima, itu merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Yang keenam, memotivasi kemajuan usaha. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu ada unsur-unsur kredit. Nah, yang pertama adanya badan atau orang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain, orang atau barang, demikian yang lazim sebagai kreditur. Disebut dengan kreditur. Yang kedua, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Dan yang ketiga, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Dan yang keempat itu adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Yang kelima adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Ya, ini lazim disebut dengan debitur. Dan adanya janji dan kesungguhan membayar dari debitur pada kreditur. Terus yang ketujuh adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti yang dibatasi, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti. Maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis kredit. Nah, jenis-jenis kredit ini yang pertama ada kredit investasi, yang kedua ada kredit usaha rakyat atau KUR, yang ketiga ada kredit perumahan, yang keempat ada kredit kartu kredit, yang kelima ada kredit kendaraan. Nah, di sini akan saya jelaskan pertama itu kredit investasi. Nah, kredit investasi, jenis kredit ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untung lebih banyak. Dan yang kedua itu ada kredit usaha rakyat atau KUR.
Nah, jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro kecil menengah itu atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Terus yang ketiga ada kredit perumahan. Nah, sesuai dengan namanya, kredit ini dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli seperti berupa ruko, rumah juga bisa, dan lain-lain. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Terus ada keempat itu ada kartu kredit. Nah, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita itu mendengar kata kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa gunanya tanpa penggunaan yang diberikan kepada perorangan diterbitkan oleh bank tertentu. Terus yang kelima ada kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah moda transportasi. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu ada prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, yang pertama itu ada karakter, yang kedua ada condition, yang ketiga ada collateral atau agunan, yang keempat ada capacity atau cash flow, itu kapasitas atau keuangan. Terus yang kelima ada modal, yang keenam ada hambatan. Nah, maksudnya kalau karakter di sini ya adalah sifat atau watak dari calon debitur tersebut. Ya kalau debiturnya dari karakter atau sifatnya kurang baik, mungkin dari kreditur akan enggan memberikan pinjaman. Terus yang kedua ada capacity condition. Condition ini menjelaskan tentang kondisi dari debitur tersebut. Dimana kalau kalau debiturnya kondisinya dalam keadaan yang kita lihat dulu lah, kita sebagai kreditur kita cek apa dia mampu besok untuk kedepannya membayar utangnya segitu. Mungkin dari kita kreditur akan diberikan pinjaman ya pas-pasan aja. Terus ada kolateral. Kolateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan calon debitur, seperti memberikan sebuah jaminan pada kreditur. Terus ada capacity. Nah, capacity di sini hmm, banyak ya. Ada ada beberapa indikator di dalam capacity ini. Yang pertama ada managerial capacity, yang kedua ada financial capacity, dan yang ketiga ada technical capacity. Dan dari kapasitas tiga itu yang bisa diberikan itu ada capacity managerial. Lanjut ke kapital. Nah, kapital di sini modal pada prinsip bank perbankan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Nah, dari situlah seorang kreditur
mengambil keputusan untuk meminjamkan pada debitur. Terus ada constraint hambatan. Dalam prinsip ini berupaya untuk melihat batasan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, seperti tempat tinggal, iklim, terus masyarakat di sekitar. Contohnya itu bisa di Papua. Kalau di Papua tuh kebanyakan kreditur enggan memberikan pinjaman karena jauh tempatnya dan kurang strategis di mata kreditur. Bukan berarti beda. Terus yang pembahasan selanjutnya ada aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama itu ada aspek juridis hukum, terus yang kedua ada aspek pemasaran, terus yang ketiga ada aspek keuangan, dan ada aspek teknis dan operasi. Juga ada aspek manajemen dan aspek sosial ekonomi, dan juga ada aspek kontak. Nah, dari sekian beberapa aspek sini kreditur juga ikut mengadili apakah layak seorang debitur itu bisa diberikan. Lanjut pembahasan berikutnya, ada prosedur pemberian kredit. Pertama itu nasabah bisa mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, ada permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Terus yang ketiga, kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan dan kredit di bank C. Lanjut, apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis, itu lanjut ke proses berikutnya. Apabila juga telah disetujui, maka diberikanlah surat pemberitahuan persetujuan kredit atau SP2. Nah, proses selanjutnya adalah realisasi kredit, peningkatan anggunan kredit dan pencarian kredit. Setelah pencarian kredit dilakukan, maka BPD Sumbar akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Bukan Sumbar aja sih, tiap-tiap daerah. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu ada penyebab kredit macet. Yang pertama itu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Terus yang kedua itu hutang untuk kebutuhan konsumtif juga banyak oleh debitur. Lanjut, ini ada penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu bisa dari penjadwal kembali. Terus yang kedua ada persyaratan kembali, dan ketiga ada pendataan kembali. Dan mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau janggal. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.